76 sampai 1 baru dibuka. Kita bersama-sama berhitung mulai dari angka 7. Mulai 7, 6, 5, 4, 2, 1. Mari kita berikan tepuk meriah untuk Gereja Katolik Santo Yosef Dusun Mijil. Kini pihak kecamatan juga akan meresmikan gereja ini dengan membunyikan lonceng sebanyak 7 kali. Kami persilakan. Assalamualaikum. Mulai. Dengan demikian Gereja Katolik Santo Yosef Mijil telah resmi hari ini diresmikan oleh pihak Kabupaten Sadau yang diwakili oleh pemerintah Kecamatan Belihan Hulu. Terima kasih, kita beri tepuk tangan. Betapa indah rumahmu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipit serta layang-layang Kau berikan sayang. Betapa ku rindu tinggal di rumahmu. Senang dan serai bagimu. Bahagia yang senantiasa datang ke rumahmu. Lembah tangis dari mata air mengalirkan rahmat. Langkah makin dalam, tiada pernah lelah. Tuhan menyambut datangnya. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dan secara khusus umat Katolik Stasi Mijil yang juga dikasihi oleh Tuhan. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru untuk kita semua. Hari ini kita berkumpul di depan Gereja Santo Yosef Mijil untuk bersama-sama meresmikan dan juga mohon rahmat dengan Tuhan yang kita imani dalam seluruh kehidupan kita yang kita jalani dalam Stasi Mijil ini. Gereja tidak sekedar gedung, tetapi gereja juga menandakan bahwa di Mijil kita semesta alam. Gereja, kehadiran gereja sekaligus mewakili kita semua di Mijil, bahwa orang Mijil orang beragama dan beriman. Ketika gereja ini berdiri dan menandakan kita beriman, kita beragama, maka olahan dan kualitas hidup kita juga harus menunjukkan indah seperti gereja
marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar kami dibersihkan dan dianugerahi hidup ilahi berkat curahan air, sumber kehidupan dan sarana penyucian. Kami mohon berkatilah air ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami. Berkatilah juga garam ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang Kau berikan untuk digunakan umat manusia. Semoga menjadi penyembuhan budi dan badan semua orang yang memakai. Segarkanlah sumber kurnia-Mu dalam diri kami, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci dan layak, memperoleh keselamatan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga pencampuran garam dan air ini terjadi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kini kita akan memberkati gereja bagian luar. Tuhan sertamu, marilah berdoa. Tuhan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, kendati Engkau tidak termaksud dalam alam ciptaan langit dan bumi, namun Engkau berkenan mempunyai rumah di dunia ini, tempat nama-Mu selalu diserukan. Kami mohon melalui perantaran Santa Perawan Maria, Bunda Suci, dan Santo Yosef, serta semua orang kudus, sucikanlah gedung gereja ini berkat pencurahan air suci yang telah diberkati dalam nama-Mu. Kunjungilah tempat ini, bersihkanlah gedung ini dari segala yang jahat. Pandanglah gereja ini dengan penuh kasih sayang-Mu. Peliharalah gereja ini yang telah dipersiapkan selama beberapa tahun oleh umat Stasi Mija, yang Engkau telah berkenan memilih sebagai batu-batu hidup bagi bangunan kediaman. Semuanya itu kami mohon melalui pengantaran kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kini kita merciki gereja dengan air kudus. Bapak pemimpin umat dan ketua panitia kami persilahkan ke depan bersama kedua pastor akan mengelilingi. Bakti 448.
Dadau kepada pemimpin umat, dan pemimpin umat akan membuka gereja dan jendela. Silakan Bapak Pemimpin untuk membuka gereja. Dengan membuka gereja ini, setiap minggu Bapak Pemimpin dan kita semua umat Katolik akan berdoa di dalam gereja ini. Pak, gereja ini tempat yang diperuntukkan bagi nama. Curahkanlah rahmat-Mu atasnya, supaya bantuan belas kasih-Mu dirasakan oleh semua orang yang menyerukan nama-Mu di sini. Semoga gereja ini merupakan tempat di mana orang dapat berdoa dengan mantap dan merasakan kehadiran-Mu di tengah mereka. Maka kami mohon kepada-Mu ya Allah, semoga umat beriman yang masuk melalui pintu ini dibersihkan, diberkati, dan disucikan. Kami mohon juga ya Allah, berkatilah dinding bagian dalam dan seluruh ruangan dalam gereja ini. Semoga seluruh umat yang berkumpul dalam gereja ini karena setia dalam iman kepada-Mu, bertekun dalam pengajaran para rasul, mengambil bagian dalam misa kudus dan rajin sembahyang, sehingga mereka senantiasa menjadi umat-Mu yang suci. Semoga semua orang yang menyerukan nama-Mu di tempat ini Kau berkati, Kau naungi, dan Kau limpahi rahmat keselamatan dan sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Tamu undang juga dipersilakan sambil masuk ke dalam gereja.
ini kita bersama Gereja Universal merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Nah, kebetulan pada hari ini kita bersama umat di Stasi Santo Yosef Wijau misa syukur atas peresmian dan pemberkatan gereja ini bertepatan dengan pesta pembaptisan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam lingkaran liturgi pada hari ini kita menutup masa Natal atau mengakhiri masa Natal, yang mana minggu depan kita akan masuk ke masa biasa. Nah, apa yang kita merenungkan pada pesta pembaptisan Tuhan ini? Dan pada hari ini kita peresmian pemberkatan dan misa syukur. Mari kita meneladani Yesus sendiri yang adalah Allah kita, mau hadir bersama kita, ikut berpartisipasi bersama kita. Dan dalam pesta pembaptisan Tuhan ini kita melihat bagaimana Allah yang sungguh mau tinggal bersama-sama dengan kita, masuk ke ruang hidup kita. Mestinya dia tidak perlu dibaptis. Kenapa dia perlu dibaptis? Tuh, dia tidak ada dosanya. Nah, ini mau mengatakan atau melihat bahwa Tuhan Yesus mau berpartisipasi dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengikuti perayaan Ekaristi ini dengan penuh hikmat dan kita bersama-sama mengucapkan doa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perkataan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Allah karunia, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya melakukan saya adalah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah
sungai Yordan, dan Roh Kudus turun di atasnya. Engkau dengan resmi memantunkan dia sebagai putramu yang terkasih. Kami mohon, semoga kami yang akan yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus, diperkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayanganmu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, siapkanlah di padang gunung jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Dan terdengarlah suatu suara, hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yudea, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia. 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 5. Haleluya. 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 1 Korintus 11 ayat 1
bersama-sama mengucapkan doa. Aku percaya. Aku percaya akan Allah, Kita semua dihimpun di dalam kerajaan keselamatan Bapa melalui Kristus Putranya. Maka marilah kepada Bapa kita panjatkan doa-doa kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Bagi semua umat Kristen, semoga semua umat Kristen dipersatukan di dalam nama Yesus, sehingga dalam setiap langkah hidup ini seluruh umatmu selalu mendengar sabda putramu dan tekun melaksanakannya. Marilah kita mohon. Bersama
mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Selamat siang. Rupanya masih semangat juga. Sambil menunggu panitia menyediakan makanan untuk kita dan masyarakat kita masih menunggu ya. Baik, yang saya hormati Pastor Paroki Balai Sebuah, kedua pastor yang sangat kreatif, Pastor Tinggi dan Pastor Main. Yang saya hormati Camat Berita Guru atau yang mengoreksi. Yang saya hormati pemerintah desa terdampak yang dalam hal ini diwakili oleh kepala dusun dan perangkat desa lainnya yang ada di Dusun Mijau. Yang saya hormati dan saya banggakan juga anggota KOR yang dalam hal ini di bawah naungan pimpinan Pak Yosef Taina. Terima kasih Pak Yosef atas bekal dan ilmu yang selalu dijuangkan untuk anggota KOR. Yang saya hormati juga pemimpin umat Katolik Mijau, dan yang saya banggakan seluruh umat yang ada di stasiun Mijau dan dari stasiun lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang boleh menyempatkan diri untuk hadir dalam kesempatan acara peresmian atau pemberkatan gereja Katolik di Mijau pada kesempatan hari ini. Mohon maaf Pastor, saya atas nama tokoh masyarakat atas segala kekurangan persediaan yang ada di Dusun Mijau dalam acara peresmian atau pemberkatan gereja.
baik itu dari hal penyambutan tim dari Wali Sebuah maupun persediaan yang ada di tempat ini. Mohon maaf karena memang saya atas nama tokoh masyarakat dari Riau kami memiliki banyak kekurangan, jadi sehingga keterbatasan itu sangat luar biasa tidak bisa kami lengkapi dalam waktu yang sesingkat ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada para donatur yang telah meringankan tangan untuk membantu kita dalam acara peresmian Gereja Katolik Riau ini, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu juga. Mungkin saya atas nama tokoh masyarakat yang ada di Riau tidak bisa membalas satu persatu kebaikan para donatur yang telah memberikan bantuan kepada kita, tetapi kami berharap Tuhan akan memberikan rezeki yang berlimpah kepada para donatur yang telah memberikan bantuan kepada kami yang ada di Riau ini. Terima kasih juga kepada Jonden kita si Dekat yang sudah berkorban kemarin dari Wali Sebuah sampai ke tempat tujuan dengan keadaan selamat, meskipun banyak sekali tantangan yang kita lewati di terutama yang saya hormati dan saya kasihi, para kades yang juga hadir bersama kita yang juga saya hormati, ketua panitia, para panitia, para pemimpin umat yang juga saya kasihi dan yang saya hormati. Kalau tidak salah ada perwakilan Polsek Kecamatan Belita Bulu dan Rabe yang juga kami hormati. Siap Komandan. Yang saya banggakan umat Stasi Hijau, Bapak Ibu umat sekalian yang dari Balai Sebuah, dan juga yang saya kasih Bapak Ibu umat dari Sungai Are. Ada yang dari Sungai Are, Royo, kita beri tepuk tangan buat mereka. Saya tidak berpanjang kata, saya cuma mengatakan bahwa saya terkesima perjalanan gereja ini yang diceritakan oleh Bapak pemimpin umat, bahwa dari segelintir pemikiran pemimpin dan beberapa coba berusaha dan sama saudara kita bisa sampai untuk membangun gereja ini dengan ketulusan hati. Maka Pak Pemimpin, terima kasih banyak. Kita beri tepuk tangan buat Pak Pemimpin, seluruh perjuangan yang sederhana dalam pemikiran yang sederhana, berusaha dari Mija keluar waktu itu dengan jalan yang lumayan bagus ya Pak ya, jalannya sampai bertemu dan harus mengatakan dengan hati yang tulus, dengan kasih yang ada di hati ini untuk menyampaikan, akhirnya gereja terbentuk. Terima kasih banyak. Yang kedua, terima kasih juga untuk seperti yang dikatakan oleh pemimpin umat tadi, dalam kekurangan mereka sebagai umat dari Sungai Are, dari Kabupaten Sintang, dari Paroki Marakai, dengan hati yang tulus membantu kita. Maka mari kita beri tepuk tangan yang setulus hati kita sebagai yang untuk umat dari Sungai Are yang memberi, benar ya Pak ya, yang memberi kita untuk dek ini dengan cuma-cuma, karena yang dikatakan oleh Pak perwakilan dari Desa Teluk Dampak hanya karena dengan kasih, semua itu. Dan terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan juga untuk pertama untuk Uskupan Sanggau dengan dukungan moral Pastor Bunut yang pernah bertugas di sini. Ibu-ibu bapak dari Sungai Are kenal Pastor Bunut? Kenal? Salam dari Pastor Bunut untuk umat di Sungai Are. Sip. Pastor Bunut, Pastor Yance, Pastor Ferry yang pernah bertugas sini dan sekarang yang menikmati dua pastor selapor ini. Terima kasih banyak untuk pihak uskupan.
Kemudian yang kedua, terima kasih banyak juga untuk pihak pemerintah Kabupaten Sekadau yang sudah mengucurkan dana untuk membantu umat di Mijau dalam membangun gereja ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pemerintah desa Tunduk Dampak yang kurang lebih dukungan moralnya, dukungan morilnya untuk umat yang berada dalam wilayah desa ini, terkhusus umat di Mijau ini dalam membangun gerejanya. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga kepada para donatur yang telah memberi dari kekurangan untuk seluruh kegiatan kita hari ini. Tanpa keterlibatan, tanpa kasih dari para donatur, juga acara kita hari ini belum tentu akan berlangsung. Terima kasih sebesar-besarnya para donatur, semoga Tuhan memberkati. Dan terima kasih sebesar-besarnya yang juga harus kita berikan dan kita aplaus hari ini untuk panitia yang berada di Mijau ini. Mari kita berikan. Selepas Natal mereka bekerja dalam waktu yang begitu sempit untuk mempersiapkan seluruh rangkaian acara ini. Dalam kekurangan yang mereka punya, dalam ketidakpunyaan yang mereka punya, tetapi dengan kasih. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Buku Pada Bakti 354, kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Cek. Pemimpin umat, ketua panitia, ketua pastor, perwakilan dari Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas untuk mendatang kepada saya, tapi bersaudara saja, maka saya akan sembuh.
penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa. Pada bakti 104 Uyap dan tidak, kami mohon penyertaan-Mu dan jamahkanlah mereka agar mereka mendapat kesembuhan daripada-Mu, dan hiburlah mereka bila mereka sedang mengalami kesedihan dan keputusasaan. Tariklah mereka supaya mau kembali kepadamu dan percaya kepadamu yang adalah Allah yang senantiasa mendengarkan doa-doa setiap umat beriman. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, Engkau hadir di tengah-tengah kami, di dalam gedung batu maupun di dalam kami yang lemah ini. Maka kabulkanlah doa-doa kami dan penuhilah keinginan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika orang banyak itu semuanya telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah Anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Dibaptis yang kata kemudian aku tidak layak. Dia itulah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Kesaksian Yohanes mau menyatakan bahwa di dalam diri Yesus Kristus yang ia baptis, di dalam diri Allah mau dibaptis, Allah tidak perlu, seperti dikatakan Pastor Miki di awal pengantar misa tadi. Allah mau dibaptis, Allah sebenarnya tidak perlu. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadat di dalam dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri
rajin berbuat baik. Tetapi kita kerahiman dan kasih Allah, penyelamat kita, telah nyata kepada manusia. Kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan rahmat-Nya berkat pemandian, kelahiran kembali, dan perbuatan pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus, penyelamat kita. Dengan demikian, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Komisi yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan beberapa patah kata. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Camat Binaulu atau yang mewakili Pastor Paroki Balai Sebuah yang saya hormati, Bapak Kades terdampak atau yang mewakili yang saya hormati, dan beberapa Pak Kades yang lain juga saya hormati yang hadir bersama kita pada hari ini. Bapak Gembala